Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma. Di sini saya akan membahas mengenai struktur dan fungsi sistem politik. Nah, pertama-tama saya akan membahas mengenai definisi sistem politik. Nah, sistem politik ini merujuk pada struktur sosial, hukum, dan institusi-institusi yang membentuk pemerintahan suatu negara atau masyarakat. Nah, ini mencakup aturan-aturan, norma-norma, dan prosedur-prosedur yang mengatur distribusi, kekuasaan, dan tanggung jawab di antara anggota masyarakat. Nah, adapun manfaat penting memahami sistem politik dalam konteks masyarakat. Nah, memahami sistem politik dalam konteks masyarakat penting karena memberikan wawasan tentang bagaimana keputusan-keputusan politik itu dibuat, dan bagaimana kekuasaan didistribusikan, dan bagaimana masyarakat terlibat dalam proses politik. Nah, pengetahuan ini memungkinkan warga untuk membuat keputusan yang cerdas saat memilih pemimpin dan memahami implikasi kebijakan politik terhadap kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu, pemahaman ini memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi, memperjuangkan hak-hak mereka, dan memahami tanggung jawab dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Selanjutnya ada struktur sistem politik. Yang pertama, pemerintah pusat dan daerah. Yang kedua, cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga, partai politik dan pemilu. Keempat, sistem hukum dan kebijakan publik. Adapun fungsi sistem politik, yang pertama, pembuatan kebijakan publik. Kedua, penegakan hukum dan ketertiban. Ketiga, representasi rakyat dan partisipasi politik. Lalu yang keempat, penyelesaian konflik dan pemeliharaan stabilitas sosial. Selanjutnya ada contoh sistem politik. Yang pertama, republik. Kedua, demokrasi langsung. Ketiga, sosialisme. Keempat, sistem presidensial. Kelima, otoritarianisme. Lalu yang keenam, monarki. Dan ketujuh, komunisme. Selanjutnya ada tantangan dalam sistem politik. Yang pertama, korupsi dan kebijakan yang tidak efisien. Kedua, ketidakstabilan politik. Ketiga, isu-isu hak asasi manusia. Yang keempat, partisipasi politik yang rendah. Lalu selanjutnya, perubahan dalam sistem politik. Yang pertama, reformasi politik. Kedua, perubahan konstitusi. Ketiga, proses demokratisasi. Yang keempat, dampak inovasi teknologi pada politik. Adapun kesimpulan dari materi ini, kita dapat memahami struktur politik ini bisa membantu masyarakat untuk memahami bagaimana pemerintah terorganisir, siapa yang memegang kekuasaan, partisipasi aktif, kontrol dan tanggung jawab, dan bagaimana pelestarian nilai demokrasi, dan bagaimana keputusan politik ini dibuat. Itulah tadi hasil presentasi saya. Terima kasih banyak telah menonton. Mohon maaf atas kekurangannya.